Masuknya pedagang asal Bugis berbarengan dengan berkembangnya kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka yang mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di daerah dataran Bugis. Maka pada pertengahan abad ke-17 tahun 1675, pasukan Arung Palaka juga menginvasi Tondok Lepongan Bulan dan terus menduduki daerah bagian selatan. Kedatangan invasi Bone ini dikenal dengan Kesaina Tobone. Pengaruh dari Arung Palaka makin kuat dan ditakuti sejak adanya perjanjian kerjasama serta persekutuan yang diadakan oleh seorang bangsawan Toraja, yaitu Pakila Alo atau Pongbuk Tubulan dari Randan Batu. Ide perlawanan ini muncul dari seorang bangsawan dari Randan Batu, yaitu Pongkalua. Untuk maksud ini, Pongkalua berpura-pura mengawini adik Pakila Alo karena dapat dengan mudah mengikuti jejak Pakila Alo. Sementara itu ia pun membentuk persekutuan dengan orang lain untuk membunuh Pakila Alo. Hingga suatu waktu mereka berusaha membunuh Pakila Alo. Akan tetapi Pakila Alo hanya luka ringan. Kemudian Pongkalua membuatkan obat yang telah dicampur dengan racun atau ipo dan ditaruh di atas luka Pakila Alo sehingga Pakila Alo tewas seketika. Setelah Pakila Alo meninggal, maka para bangsawan kemudian menyusun kekuatan untuk melawan pasukan Arung Palaka yang tersebar di Toraja. Persekutuan ini dikenal dengan nama Topadatindo, Tomisa Pangimpi, atau Persatuan yang Saya Sekata dan Satu Cita-Cita, dengan semboyan Misa Kada di Potuo, Pantan Kada di Pomate. Artinya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan perlawanan ini disebut Untulak Buntun Nabone, Ulanda Tosendan Nabonga, menentang pengaruh dan kekuasaan Bone. Persekutuan ini dipelopori oleh 3 orang masing-masing. Pertama, Siambek Pongkalua dari Randan Batu, Siambek Pongsonggo dari Limbu Sarira, Tomina Neasandakada dari Limbu sebagai juru penerangan. Berkat dukungan dan persatuan dari bangsawan Toraja, maka mereka berhasil menaklukkan dan menghalau pasukan Arung Palaka pada tahun 1680. Setelah mengadakan perlawanan beberapa lama sampai ke daerah Bambapuang. Di daerah Bambapuang, seluruh pemimpin dan anggota Topadatindo mengikrarkan sebuah janji. Orang-orang Bone tidak akan lagi untuk kedua kalinya untuk memerangi Toraja dan seterusnya. Dengan selesainya Base Kasale Lepongan Bulan, maka kekacauan di Tondok Lepongan Bulan berakhir dan disebut Mandak Misalina Tondok Lepongan Bulan, Bintim Migonting Mabangan Natana Matarik Allo. Artinya, pintu Tondok Lepongan Bulan telah tertutup rapat dari gangguan luar. Pembacaan ikrar ini diikuti dengan upacara kemenangan Topadatindo Tomisa Pangimpi di Bampapuang. Menurut sejarah, seorang imam Tominane Tikuali dari Batan mengucapkan doa dan sumpah sakti dengan didampingi oleh Banggai dari Salu. Sejak berakhirnya peperangan antara Topadatindo dengan pasukan Arung Palaka, maka dalam beberapa tahun tidak ada hubungan antara Tondok Lepongan Bulan dengan Bugis.
atau Bone dan Sidenreng. Dengan putusnya hubungan itu, maka muncullah seorang bangsawan dari perbatasan Tondok Lepongan Bulan di daerah selatan yang bernama Puang Kabere. Ia mengadakan hubungan dengan kedua daerah tersebut untuk mempertemukan pendapat dan membuat perdamaian hubungan antara Tondok Lepongan Bulan dengan Bugis. Adapun perjanjian ini berbunyi, artinya hubungan kedua daerah tersebut baik dalam segala hal, yaitu orang Bone bebas keluar masuk ke Toraja, demikian pula sebaliknya, orang Toraja tak akan diganggu jika masuk ke Bone. Pertemuan untuk mengadakan perjanjian tersebut diadakan di perbatasan Toraja dengan Bugis, yaitu daerah yang bernama Malua, sehingga perjanjian ini disebut Basa Malua, di mana Bugis diwakili oleh utusan Raja Bone dan Arung-Arung dari Sidenreng, dan Tondok Lepongan Bulan diwakili oleh pemimpin Topadatindo. Sejak itu, hubungan kedua daerah pulih kembali. Dan pada awal abad ke-18, pedagang Bugis kembali masuk ke Toraja, dan bangsawan Tondok Lepongan Bulan banyak belajar pada raja di Bugis tentang hukum pemerintahan dan ilmu perang. Mereka saling bertukar benda pusaka sebagai rasa persaudaraan antara mereka. Bangsawan dari Tondok Lepongan Bulan juga mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar mempergunakan senjata-senjata api yang telah ada di Bugis. Dan ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-19. Pada saat senjata api banyak dimiliki oleh bangsawan Tondok Lepongan Bulan, maka mulailah terjadi perang saudara dan penjualan budak dari yang kuata ditukar dengan senjata api. Perang terjadi di mana-mana di antara para bangsawan dan membuat beberapa bangsawan Tondok Lepongan Bulan bersekutu dengan pemimpin Bugis, sekaligus mengadakan penyewaan tentara dan alat persenjataan untuk melawan sesama bangsawan di Tondok Lepongan Bulan. Datangnya para ahli perang Bugis ke Tondok Lepongan Bulan atas undangan bangsawan Toraja, dikenal dengan datangnya ande-ande guru di Toraja. Seorang panglima perang dari Bone yang sangat dikenal bernama Peta Punggawae, di samping seorang dari Sidenreng yang bernama Wasitundru yang sangat lama tinggal di Toraja, dan oleh sekutunya diberi gelar Andi Guru. Kedatangan pemimpin perang Bugis tersebut adalah dalam rangka perang kopi di Toraja sekitar tahun 1889 sampai 1890, yaitu perang terbuka antara pedagang kopi dari Bugis Sidenreng dan Sawito melawan pedagang dari Luwu, di mana masing-masing bersekutu dengan bangsawan di Toraja. Setelah perang kopi berakhir tanpa ada yang dinyatakan kalah, sebagian ande guru kembali termasuk Peta Punggawae, dan ada yang ditinggal mengikuti perang saudara termasuk Wasitundru, bahkan ada yang kemudian menikah dengan bangsawan Toraja. Perang saudara yang tiada henti-hentinya ini berlangsung sampai masuknya tentara kolonial Belanda pada tahun 1906 dan bermarkas di Rantepao pada bulan Maret 1906.